Ayo dimulai guys, sudah saya di-count. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi kontinu pada interval. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Sariwulan dengan NPM 21310031. Saya Putri Rahayu dengan NPM 21310029. Saya Elsa Febiana dengan NPM 21310032. Saya Ayu Nugraini dengan NPM 21310046. Saya Nur Indasari dengan NPM 21310051. Saya Arneta Mayanda Aryani dengan NPM 21310056. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi kontinu pada interval. Definisi 19. Fungsi f memetakan A ke R dikatakan terbatas pada A jika terdapat M positif, sedemikian hingga mutlak fx kurang dari sama dengan M untuk setiap x elemen A. Yang kedua ada fungsi f memetakan A ke R dikatakan tidak terbatas pada A jika tidak ada bilangan yang bisa menjadi batas nilai fungsi tersebut. Untuk setiap M positif, terdapat XM elemen A, sedemikian hingga mutlak F XM lebih dari M. Untuk contohnya, fungsi f memetakan A ke R yang didefinisikan pada interval A 0, hingga sebagai fx seper x untuk setiap x elemen A tidak terbatas pada A karena untuk setiap M positif terdapat XM sama dengan 1 per M plus 1, sedemikian hingga f XM sama dengan 1 per M plus 1 sama dengan M plus 1 lebih dari M. Contoh ini menunjukkan fungsi kontinu tidak harus terbatas. Teorema berikut memberikan tipe interval di mana suatu fungsi kontinu terbatas. Untuk teorema 21, teorema keterbatasan. Misalkan I, A, B interval tertutup dan terbatas jika fungsi f memetakan I ke R kontinu pada I, maka f terbatas pada I. Untuk buktinya, misalkan f memetakan I ke R kontinu pada I, andaikan f tidak terbatas pada I, maka untuk setiap n elemen n, terdapat xn elemen I, sedemikian hingga mutlak f xn lebih dari sama dengan n. Karena I terbatas, maka barisan x sama dengan xn juga terbatas. Sehingga berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat subbarisan x aksen sama dengan xnr yang konvergen ke suatu bilangan x. Karena I terbatas dan tertutup, maka berdasarkan teorema 3.2.6 diketahui bahwa x elemen I. Karena f kontinu pada I, maka berdasarkan teorema 5.1.3 diperoleh barisan f x n r konvergen ke fx, dan berdasarkan teorema 3.2.2 diketahui bahwa barisan fxnr terbatas. Namun ini kontradiksi dengan mutlak fxnr lebih dari nr lebih dari sama dengan r untuk r elemen n. Oleh karena itu, pengandian bahwa f tidak terbatas pada I salah. Pada contoh berikut dapat dilihat bahwa setiap hipotesis pada teorema keterbatasan harus dipenuhi agar f terbatas pada suatu interval pada I. Yang pertama, interval I harus terbatas. Misalkan I 0, hingga, maka I tertutup namun tidak terbatas. Fungsi f memetakan I ke R
yang didefinisikan sebagai f(x) sama dengan x merupakan fungsi kontinu namun tidak terbatas pada i. Yang kedua, interval i harus tertutup. Misalkan i sama dengan 0,1, maka i terbatas namun setengah, terbuka namun tidak terbatas. Fungsi f memetakan i ke r yang didefinisikan sebagai f(x) sama dengan 1/x merupakan fungsi kontinu namun tidak terbatas pada i. Yang ketiga, fungsi f harus kontinu. Misalkan i 0,1, maka i tertutup dan terbatas. Fungsi f memetakan i ke r yang didefinisikan sebagai f(x) sama dengan 1/x untuk x elemen 0,1 dan f0 sama dengan 1. Maka f tidak kontinu pada i dan juga tidak terbatas pada i. Selanjutnya yaitu ada teorema maksimum minimum. Untuk definisi 2.2 yaitu misalkan A subset R dan F memetakan A ke R, kita katakan yang pertama yaitu fungsi F mempunyai nilai maksimum pada A jika terdapat T elemen A sedemikian sehingga fungsi T lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X elemen A. Dalam hal ini, T disebut titik maksimum untuk F pada A. Yang kedua yaitu fungsi F mempunyai nilai minimum pada A jika terdapat S elemen A sedemikian sehingga Fs kurang dari sama dengan fungsi X untuk setiap X elemen A. Dalam hal ini, S disebut titik minimum untuk F pada A. Perhatikan bahwa suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu himpunan A tidak harus mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum pada A. Kemudian untuk contohnya yaitu misalkan A sama dengan interval dari 0 sampai dengan tak hingga dan fungsi F memetakan A ke R didefinisikan sebagai fungsi X sama dengan 1/x untuk setiap X elemen A. Terdapat gambar 5.3.2 yaitu fungsi X sama dengan 1/x di mana X lebih dari 0. Kemudian dimisalkan jika kita ambil interval A sama dengan 0 sampai dengan tak hingga tidak ada nilai maksimum minimum. Kemudian untuk jika kita ambil interval batas untuk interval tertutup dari 1 ke 2 yang terdapat pada gambar yaitu di titik 1 dan 2 maka mempunyai nilai maksimum di 1 dan mempunyai minimal di setengah. Kemudian jika kita misalkan kita ambil interval sama dengan 0 sampai dengan 1, ini tidak mempunyai nilai maksimum tapi dia mempunyai nilai minimum. Kemudian jika kita ambil interval 1 sampai dengan 2 berarti mempunyai nilai maksimum dan tidak mempunyai minimum. Kemudian untuk fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum karena F tidak terbatas A dan juga tidak mempunyai nilai minimum pada A karena tidak ada X-aksen elemen A yang mempunyai fungsi X-aksen sama dengan 0 sama dengan infimum dari himpunan Fx X elemen A. Fungsi ini juga tidak mempunyai nilai maksimum dan minimum jika interval A dibatasi pada 0,1. Namun, F mempunyai nilai minimum dan maksimum pada interval 1,2 jika A dibatasi pada 1 sampai tak hingga, maka F mempunyai nilai maksimum tapi tidak mempunyai nilai minimum.
Selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Nurul. Oke, selanjutnya di teorema 25, teorema 5.3.4, lebih tepatnya pada teorema maksimal dan minimal. Pada teorema ini, apabila I tertutup dan terbatas, dan F kontinu pada I, maka F akan mempunyai nilai maksimum dan minimum. Kita bisa buktikan, misalkan I adalah suatu interval tertutup dan terbatas, dan F adalah suatu fungsi dari I ke R, kontinu pada I, kita bisa lihat himpunan Fi adalah Fx, di mana X suatu semua bilangan I, karena I tertutup dan terbatas pada berdasarkan teorema 5.3.2, maka himpunan Fi juga terbatas. Misalkan W adalah supremum dari I, dan F adalah infimum dari I. Kita bisa mengklaim terdapat S, T elemen dari I, sehingga W adalah Ft karena I terbatas, maka barisan X sama dengan Xn juga terbatas. Sehingga berdasarkan teorema 3.2.7 diperoleh limit X mendekati tak hingga Fn sama dengan W. Oleh karena itu, kita punya Fi sama dengan limit X mendekati tak hingga Fxn sama dengan W adalah supremum dari Fi. Selanjutnya, teorema 26, teorema lokasi nilai akar. Misalkan I sama dengan interval A sampai B, dan F memetakan I ke R kontinu pada I, jika FA kurang dari 0 kurang dari FB, atau FA lebih dari 0 lebih dari FB, maka terdapat C elemen I, sehingga FC sama dengan 0. Bukti. Misalkan I sama dengan interval A sampai B dan F memetakan I ke R kontinu pada I, dan FA kurang dari 0 kurang dari FB. Kita mengkonstruksi barisan subinterval dari I kecil sama dengan AI sampai BI, subset I dengan menggunakan metode biseksi pada I. Misalkan I1 sama dengan interval A1 sampai B1 sama dengan interval A sampai B, dan P1 sama dengan A2 ditambah B2 dibagi 2 adalah titik tengah dari I1. Jika FP1 sama dengan 0, maka kita pilih C sama dengan P1 dan pencarian selesai. Jika FP1 kurang dari 0, pilih I2 sama dengan interval A2 sampai B2 sama dengan interval P1 sampai B1. Sebaliknya, jika FP1 lebih dari 0, pilih I2 sama dengan interval A2 sampai B2 sama dengan interval A1 sampai P1. Untuk kedua kasus di atas, kita punya A2 kurang dari 0, kurang dari FB2, dan I2 elemen I1. Bisa dilihat pada gambar, bisa dilihat pada grafik, jika interval A1 sampai interval B1 dibagi menjadi 2, yaitu menjadi P1 sama dengan A1 ditambah B1 dibagi 2 dengan FP1 lebih dari 0. Selanjutnya, bagi 2 lagi I2, misalkan P2 sama dengan A2 ditambah B2 dibagi 2
adalah titik tengah dari I2. Jika FP2 sama dengan 0, maka kita pilih C sama dengan P2 dan pencarian selesai. Jika FP2 kurang dari 0, pilih I2 sama dengan interval A3 sampai B3 sama dengan interval P2 sampai B2. Sebaliknya, jika FP2 lebih dari 0, pilih I3 sama dengan interval A2 sampai B2 sama dengan interval A2 sampai P2. Untuk kedua kasus di atas, kita punya FA3 kurang dari 0 kurang dari FB3 dan I3 subset I2 subset I1. Misalkan I1, I2 sampai IK adalah barisan subinterval dari I, maka kita punya FAK kurang dari 0 dan FBK lebih dari 0. Misalkan PK sama dengan AK ditambah BK dibagi 2 adalah titik tengah dari IK. Jika FPK sama dengan 0, maka kita pilih C sama dengan PK dan pencarian selesai. Jika FPK kurang dari 0, pilih IK plus 1 sama dengan interval AK plus 1 sampai BK plus 1 sama dengan interval PK sampai BK. Sebaliknya, jika FPK lebih dari 0, pilih IK plus 1 sama dengan AK plus 1 sampai BK plus 1 sama dengan interval A3 sampai PK. Untuk kedua kasus di atas, kita punya F AK plus 1 kurang dari 0 kurang dari FBK plus 1 dan IK plus 1 subset I2 subset I1. Proses ini dilanjutkan terus. Jika proses berhenti pada langkah ke N, yaitu F, Pn sama dengan 0, maka kita pilih C sama dengan 0. Jika tidak berhenti, maka kita akan mempunyai barisan interval bersarang dari IN sama dengan AN, Bn. Sehingga IN subset IK subset subset I2 subset I1. Karena interval-interval tersebut diperoleh dengan metode biseksi, maka panjang interval IN adalah mutlak Bn dikurangi AN sama dengan B dikurangi A per 2 pangkat N min 1. Berdasarkan teorema 2.5.2 atau teorema interval bersarang, terdapat C, sehingga C anggota dari IN untuk setiap N anggota dari bilangan asli, karena C kurang dari sama dengan AN dan kurang dari sama dengan Bn untuk setiap N anggota dari bilangan asli, dan limit Bn dikurangi AN sama dengan 0, maka berdasarkan teorema 3.2.3 dan teorema Apit 3.2.7, teorema limit AN sama dengan teorema limit AN sama dengan limit Bn sama dengan C. Karena F kontinu pada C, maka limit F AN sama dengan FC sama dengan limit F Bn. Karena KN kurang dari 0, untuk N KC sama dengan kurang dari sama dengan 0. Kemudian karena Bn positif untuk setiap N, maka limit Bn lebih kemudian diperoleh yaitu ada teorema nilai antara misalkan I dan F memetakan I pada I jika A anggota dari I dan K anggota dari K kurang dari sama dengan FA B,
B, C anggota dari C berada antara A dan B, sehingga C sama dengan K. Yaitu misalkan suatu interval F memiliki jika dari I dan K anggota dari M, K kurang dari F dan sama akan berikan dapat C anggota dengan C berada di antara A dan B. C sama dengan K. Yang pertama, definisikan C dengan F kurangi K. Karena GA dikurangi K kurang dari B dikurangi K sama dengan BB. Maka berdasarkan teorema 5.3 terdapat C anggota dari I, sehingga 0 sama dengan C sama dengan F dikurangi. Demikian diperoleh FC sama dengan K. A lebih dari definisikan H sama dengan K dikurangi X. Karena H A sama dengan K dikurangi K lebih dari K dikurangi FB sama dengan HB, maka berdasarkan teorema 5.3.5 dapat C anggota dari I, sehingga sama dengan HC sama dengan K dikurangi FC. Demikian diperoleh FC sama dengan K. Selanjutnya teorema 29. Misalkan I suatu interval tertutup dan terbatas dan fungsi I ke R kontinu pada I, maka himpunan FI sama dengan Fx. Xi merupakan interval tertutup dan terbatas. Buktinya misalkan I suatu interval tertutup dan terbatas dan fungsi A ke R kontinu pada I, misalkan M sama dengan infimum Fi dan N subprimum Fi, akan dibuktikan Fi himpunan M dan N. Yang pertama, berdasarkan teorema 5.3.4, F mempunyai nilai minimum dan maksimum pada I. Oleh karena itu, Fi subset M ke N. Sekarang misalkan K anggota Mn berdasarkan akibat 5.3.8 terdapat C anggota I, sehingga Fc sama dengan K. Ini berarti K anggota I, oleh karena itu Mn subset Fi. Jadi terbukti Fi himpunan Mn adalah interval tertutup dan terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.